Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا إخلاصا في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. يا معلم آدم علمنا ويا مفهم إبراهيم وسليمان فهمنا. طيب نواصل في شرح كتاب التوحيد الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان At-Tamimi Abu Ali yang wafat pada tahun 1206 Hijriah. Telah selesai kita kemarin membahas tentang hukum istighosa kepada selain Allah. Dan kita pada majelis kali ini akan membahas bab yang baru. Ini bab yang ke-15 ya. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala bab qawlillahi ta'ala ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wala yastati'una lahum nasra wala anfusahum yansurun. Al-Musannif rahimahullah ta'ala mengikuti kebiasaan Al-Imam Al-Bukhari ya. Al-Imamul Bukhari, beliau mengikuti kebiasaan Imam Bukhari di dalam sahihnya, yaitu Imamul Bukhari biasa menjadikan teks ayat atau teks hadis sebagai judul bab. Ya, sama seperti beliau ya, seperti Al-Musannif di sini. Beliau mengatakan bab firman Allah Ta'ala ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'aw wa hum yukhlaqun. Apakah mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu yang dengan apapun yang tidak bisa menciptakan gitu. Dengan makhluk yang tidak bisa mencipta. Syai'an ini di sini umum ya, nakirah fi siyaqi am tufidul am. Kalau ada isim nakirah dalam konteks penafian, maka maknanya umum. Syai'an itu mau kecil mau besar, mereka tidak bisa menciptakan apapun ya. Wahum yukhlaqun, bahkan mereka sendiri diciptakan, wala yastati'una lahum nasra, dan kalau Allah menghendaki keburukan kepada mereka ya, mereka sendiri tidak dapat menolong diri mereka sendiri. Lanjutannya wala anfusahum yang surun, dan mereka juga tidak dapat menolong yang lainnya gitu. Di bab ini yang ingin disampaikan oleh Al-Musannif rahimahullah ta'ala adalah burhan min barahinit tauhid. Argumen tauhid ya. Argumen yang kuat dari tauhid. Di mana di dalam Al-Qur'an Allah selalu membawakan tauhid rububiyah sebelum tauhid uluhiyah. Karena memang keyakinan terhadap rububiyah ini mendesak seseorang untuk mengimplementasikan tauhid uluhiyah. Ya. Kaitannya dengan bab-bab yang kemarin, ya bab-bab yang sudah berlalu, yaitu isti'adzah, meminta perlindungan kepada selain Allah, meminta pertolongan di saat genting kepada selain Allah. Kaitannya adalah
seseorang itu ya melakukan isti'azah, minta perlindungan kepada selain Allah karena dilatar belakangi oleh keyakinan bahwa yang dia mintai perlindungan itu mampu, mampu melindungi. Ya, ketika ada orang berdoa kepada selain Allah, ya, itu didasari, dilandasi oleh keyakinan bahwa yang dia berdoa kepadanya ini mampu memberikan apa yang dia minta. Ya, seperti orang-orang yang pada zaman beliau, ya, pada zaman Al-Musannif, orang-orang yang banyak berdoa kepada selain Allah, terang-terangan ya dalam bait-bait syairnya mereka berdoa kepada Rasulullah seperti bait syair Isfa' lana ya Habiballah, seperti ini ya, berikan syafaat kepada kami. Nah, tidaklah orang itu meminta langsung kepada Rasulullah ya, sedangkan Rasulullah sudah meninggal jauh, kecuali didasari oleh keyakinan bahwa Rasulullah mampu, ya, mampu memberikan syafaat, maksudnya mampu memberikan syafaat secara langsung tanpa izin Allah. Ya, syafaat sudah kita bahas di Qawaidul Arba ya, silakan bisa dirujuk lagi di rekamannya di Qawaidul Arba. Atau orang yang pada saat itu pada zaman Al-Musannif, orang-orang yang mengaku Islam berdoa kepada Syekh Abdul Qadir Jailani misalnya. Nah, meminta jodoh, meminta ini dan itu, tidak mereka lakukan kecuali didasari oleh keyakinan bahwa yang dia seru itu mampu untuk memberikan apa yang dia minta. Di bab ini sangat tepat sekali Al-Musannif membawakan judul bahwasanya di sini yang ingin disampaikan oleh Al-Musannif kemahamampuan Allah Subhanahu wa taala dan kelemahannya makhluk selain Allah. Ya, kelemahan selain Allah itu lemah, tidak bisa apa-apa, tidak bisa bahkan menolong dirinya sendiri pun tidak mampu gitu. Ya. Jadi yang ingin ditonjolkan adalah kudratullah, kemampuan Allah dan ajzil makhluk, kelemahan makhluk. Makhluk apa saja ya. Biasanya orang-orang yang ya kaum muslimin ya yang terjatuh kepada kesyirikan, biasanya yang mereka sembah tanpa dia sadari, tanpa mereka sadari adalah yang pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua para malaikat. Yang ketiga orang-orang soleh seperti yang sudah tadi dicontohkan ya. Di bab ini beliau Al-Musannif ingin menjelaskan bahwa Nabi sendiri, Nabi Muhammad SAW yang dipuja-puji, maksudnya yang diminta untuk memberikan ini dan itu tidak mampu tidak mampu mengatur apa yang Nabi inginkan gitu ya. Maksudnya itu. Ya. Jadi ketika kita sudah mengetahui kaitannya, nah, sekarang kita akan bahas tentang dalil-dalil yang dibawakan oleh Al-Musannif. Ya. Dalil yang pertama adalah judul judul bab. Ya. Dalil yang pertama adalah judul bab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an." Apakah mereka menyekutukan Allah? Mereka menduakan Allah, mereka berdoa kepada selain Allah, kepada yang tidak mampu menciptakan apapun, ya. Bahkan mereka pun dicipta. Nah, ini menunjukkan kemahamampuan Allah. Ya, Allah yang menciptakan, Allah bebas. Ya, mau nyiptain makhluk kayak seperti apapun, makhluk seperti jenis apapun, Allah bebas karena Allah yang mencipta. Ya, tetapi mereka yang dicipta tidak mampu mereka request, saya mau diciptakan seperti itu, nggak mampu. Ya, nggak mampu apapun, nggak mampu mereka. Request pun nggak mampu mereka. Merubah pun nggak mampu.
kalau Allah tidak izinkan. Ya. Jadi buat apa meminta kepada selain Allah? Kalau yang mampu itu Allah. Nah, ketika Allah menunjukkan bahwa Allah itu maha mampu, maka kita didesak untuk minta kepada Allah saja gitu. Ya, ini burhan min barohin tauhid, argumen tauhid yang paling kuat. Dan mereka pun tidak dapat menolong diri mereka sendiri ketika Allah menghendaki keburukan. Jadi itu sisi pendalilannya. Kemampuan Allah, kemahamampuan Allah, kemahakuasaan Allah, dan ketidakmampuan makhluk. Yang kedua, dalil yang kedua, qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa qawlihi walladzina tad'u min dunillahi ma yamlikuna min qitmir. Ya, ini dalam surat Fatir. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kemahamampuan Allah, sebelumnya kan Allah berfirman, "Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk." Yang demikian itu adalah Allah yang Allah Rabb kalian, milik Allah lah semuanya. Ya. Kemudian Allah membawakan ayat ini, "Walladzina tad'u min dunihi ma yamlikuna min qitmir." Dan yang kalian sembah itu, yang kalian meminta kepada mereka itu, doa di sini kan bermakna umum ya. Doa bermakna umum apa? Imtisalu khitabi syar'i al-muqtarinu bil hubbi wal khudu'. Ya, maksudnya adalah doaul ibadah. Maka maknanya eh, sembahan-sembahan yang kalian sembah itu selain Allah, baik itu orang soleh, baik itu nabi, baik itu malaikat, ya. Mereka tidak memiliki apapun kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Ma yamlikun. Mereka tidak memiliki apapun. Mil kitmir. Nah, min ini litansi silam ya. Jadi bahkan hanya seberat kitmir pun mereka tidak mampu, tidak memiliki. Kitmir itu adalah kalau kita makan kurma, maka ada bijinya kan, di dalamnya itu ada bijinya, kemudian ada eh, ada kulit tipis yang melingkupi biji itu namanya kitmir ya. Kulit tipis yang nempel di biji itu yang transparan itu namanya kitmir ya, itu sejenis itu. Atau biasanya ada pada salak gitu, buah salak ketika dibuka kulitnya, ya, ada kulit tipis itu namanya kitmir ya. Itu kitmir. Jadi yang mereka sembah atau makhluk-makhluk itu tidak punya hak kepemilikan apapun, tidak punya hak kepemilikan apapun meskipun hanya sebesar kitmir tadi. Mereka nggak punya, ya. Dan manusia yang kaya raya sekalipun di dunia ini, hakikatnya mereka itu bukan pemilik asli. Hakikatnya mereka itu hanya hak guna pakai saja. Ya, ketika mereka mati, maka harta yang murni milik dia adalah apa yang dia makan, ya, apa yang dia nikmati, apa yang dia kenakan. Makanya kata Nabi SAW, ya di akhirat nanti ada orang yang mali, mali gitu kan. Dia apa mencari hartanya. Mana hartaku, hartaku yang sudah saya kumpulkan gitu kan. Kemudian disampaikan kepada orang tersebut bahwa hartamu itu hanya tiga, hartamu yang asli itu hanya tiga. Ya, apa yang engkau makan dan habis, ya, lalu apa yang engkau kenakan dan lusuh rusak gitu. Kalau kendaraannya sampai rusak, kalau bajunya sampai sobek, ya, dan apa yang engkau sedekahkan tanpa diketahui oleh orang lain. Maksudnya apa yang kau sedekahkan hanya untuk Allah. Itulah harta yang asli. Itu harta. Adapun yang lain itu hanya guna pakai saja. Kalau dia mati, hartanya, rumah yang bagusnya, yang nempatin orang. Yang nempatin orang, bukan yang membangunnya. Ya. Kalau dia meninggalkan emas, misalnya 100 kilo, 1 kintal, ya emas itu akan
dijaga oleh orang lain, ya, berpindah tangan kepada orang lain. Jadi nisbi saja. Harta itu yang banyak itu hanya menjadi beban dia nanti dihisab di akhirat saja, ya, hanya menjadi beban dia di akhirat. Adapun harta dia aslinya adalah itu. Makanya selagi dia masih memiliki hak untuk membelanjakan, belanjakanlah di jalan Allah, ya. Karena mereka semuanya tidak memiliki ini. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, ayat ini membedol, mencabut gitu kan. Mencabut kekufuran dari akar-akarnya, ya. Mencabut kesyirikan dari akar-akarnya. Kenapa? Karena umumnya orang yang berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, ya, orang yang menyembah kepada selain Allah, baik disadari atau tidak disadari, umumnya meyakini bahwa yang disembah itu bisa memberi manfaat. Tetapi Allah berfirman, mereka itu tidak memiliki apapun, hak kepemilikan apapun, walaupun sebesar kulit tadi, kulit biji kurma itu. Ya. Bahkan ayat selanjutnya di surat Fatir, lanjutan ayatnya, in tad'uhum la yasma'u du'aakum. Kalau kamu berdoa kepada mereka, mereka nggak mampu mendengar. Karena mereka sudah tidak ada. Atau patung, misalnya. Mereka tidak mampu mendengar. Lalu dilanjutkan oleh Allah, in sami'u mastajaba lakum. Kalaupun mereka mendengar, mereka tidak bisa mengijabah, memberikan apa yang kalian minta. Ya, bisa dilihat lagi di surat Fatir, ya. Dan ini menunjukkan bahwa kemahamampuan Allah Subhanahu wa taala dan maha lemahnya makhluk, ya, maha lemahnya makhluk. Oleh karena itu jangan gantungkan harapan kita, jangan gantungkan tawakal kita, jangan sandarkan hati kita kepada makhluk sekaya apapun dia, ya. Tidak boleh. Sandarkan, gantungkan, harapkan apa yang ada pada Allah saja, ya, karena Allah lah pemilik semuanya. Wallahu alam bisawab. Summa qala al-musannifu rahimahullah taala, dalil yang ketiga, wa fis sahih. Ingat ya, sudah dijelaskan bahwa kalau al-musannif berkata wa fis sahih, maka maknanya ada tiga. Bisa jadi di dalam Bukhari dan Muslim, bisa jadi di Bukhari saja, bisa jadi di Muslim saja. Dan hadis yang akan dibawakan ini adalah hadis yang terdapat pada Bukhari dan Muslim. Berarti makna wafis sahih adalah muttafaqun alaih di dalam sahih Bukhari dan Muslim. An Anasin qala, dari Anas bin Malik, ya, kata Anas, sujjan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin. Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka pada hari Uhud, pada ketika perang Uhud, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka, ya. Wa kusirat saraba'iyatuhu, dan patah gigi depannya, ya. Gigi depannya itu patah, rusak, ya, kusirat. Faqala, maka Nabi ketika terluka, Nabi terluka dan patah gigi depannya, Nabi SAW bersabda, kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum, ya. Fanazalat laisa laka minal amri syai'. Ya, kata Nabi SAW, bagaimana mungkin kaum itu bisa beruntung, ya, kalau mereka melukai nabinya sendiri gitu. Jadi nggak mungkin beruntung kaum yang tega melukai nabinya sendiri, maksudnya gitu. Nggak mungkin beruntung kaum yang tega melukai nabinya sendiri. Maka Allah tegur, langsung turun ayat. Laisa laka minal amri syai'. Ini bukan urusanmu, wahai Muhammad. Ya. Masalah beruntung tidak beruntung bukan urusanmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Langsung ditegur. Ya, perhatikan di sini bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam orang terbaik, manusia terbaik di permukaan bumi, ya, tidak punya kuasa untuk menentukan orang itu beruntung atau tidak beruntung. Tidak punya kuasa.
Ya, langsung Allah tegur. Ya, ini bukan urusanmu Muhammad. Itu. Laisa laka minal amri syaiti, sedikit pun bukan urusanmu. Masalah beruntung tidak beruntung. Ini urusan saya, mungkin gitu kan ya. Kasarnya seperti itu. Ya. Kemudian wafihi maksudnya di Bukhari Muslim juga. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kata Ibnu Umar, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idh rafa'a ra'sahu minar ruku'i fir ruk'atil akhirah minal fajri. Ya, kata Ibnu Umar bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mendengar Rasulullah SAW dalam doa kunutnya ketika mengangkat kepalanya ketika i'tidal di rakaat terakhir sholat subuh, ketika i'tidal di rakaat terakhir sholat subuh, Ibnu Umar mendengar Nabi SAW berdoa begini, Allahumma la'an fulanan wa fulanan. Ya Allah, laknatlah fulan dan fulan. Ya kan? Ba'dama yaqulu sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Jadi setelah Nabi SAW i'tidal sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd, kemudian Nabi kunut di salat subuh, dan Nabi melaknat, dalam riwayat lain Nabi melaknat Sofwan bin Umayyah, ya. Wa fi riwayatin yad'u ala Sofwan ibni Umayyah wa Suhail ibni Amr, ya, wa Haris bin Hisham fanazalat laisa laka minal amri syai'. Ya kan? Nabi SAW mendoakan keburukan terhadap Sofwan bin Umayyah dan Suhail bin Amr dan juga Haris bin Hisham. Kenapa? Karena mereka bertiga telah membunuh 40 qurra yang dikirim oleh Nabi SAW. Ya, 40 penghafal Al-Quran, ya, dibunuh oleh mereka. Ya, dan mereka ini orang yang paling keras gangguannya terhadap kaum muslimin. Ya, ketuanya istilahnya mereka paling keras lah, paling vokal dan paling benar-benar gangguannya dirasakan oleh kaum muslimin sampai Nabi melaknat mereka. Ya, Allahumma al'an li fulan, ya kan? Wa fulan, wa fulan. Jadi ini disebutkan dalam riwayat lain disebut namanya Sofwan bin Umayyah, didoakan keburukan. Maka ketika itu Allah turunkan lagi ayat Allah turunkan lagi ayat laisa laka minal amri syai'. Ini bukan urusanmu wahai Muhammad, ya, melaknat orang kemudian mendoakan atau apa ya, endingnya gitu. Endingnya untuk si fulan dan fulan itu bukan urusan kamu. Jadi Allah yang mengatur, ya. Mengatur hasil akhirnya itu Allah yang mengatur, ya, bukan hakmu. Oleh karena itu, tiga orang ini, Sofwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, dan Haris bin Hisham ini terbukti masuk Islam dan keislamannya bagus. Ya, masuk Islam dan keislamannya bagus. Sisi pendalilannya di sini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, orang yang paling baik, terbaik di muka bumi, ya, tidak mampu memberikan mudarat kepada yang dia inginkan, ya, tidak mampu memberikan mudarat kepada orang yang mengganggu dia, ya, dan dia sangat ingin orang tersebut mendapat mudarat, tapi Nabi SAW tidak mampu meskipun sedikit, tidak mampu, ya. Oleh karena itu orang-orang yang menyeru kepada Nabi SAW ini harusnya baca ini, ya, baca hadis ini di Bukhari dan Muslim, ya. Bagaimana kita minta kepada Nabi sedangkan Nabi saja seperti ini, ya, kondisinya. Jadi kita mengagungi Nabi, benar. Kita memuji-muji Nabi, benar. Kita bersolawat kepada Nabi, benar. Kita menjadikan Nabi SAW panutan, benar. Kita memposisikan beliau orang terbaik di muka bumi, benar. Semuanya benar. Tapi kita tidak menempatkan beliau pada yang bukan tempatnya, ya. Ya, pada tempat yang memang bukan tempat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, karena memberi sesuatu dan mengatur
akhirnya perjalanan akhir seorang itu bukan hak beliau. Ya, oleh karena itu ditegur. Jadi ayat ini turun beberapa kali ya. Kadang ada satu ayat turun beberapa kali. Nah, faidahnya juga nanti kita sebutkan bahwa tidak boleh kita melaknat orang yang masih hidup. Ya, tidak boleh kita melaknat orang yang masih hidup. Sejahat apapun orang itu. Ya, misalnya di zaman sekarang ada yang apa namanya orang yang membantai kaum muslimin ribuan. Ya, tidak boleh kita katakan laknatullah. Tidak boleh selama dia masih hidup. Kalau dibandingkan dosanya dengan yang membunuh 40 eh, kuro yang melukai Nabi, nah itu lebih besar dosanya melukai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih besar. Jangan kan melukai Nabi. Kita suuzon ke Nabi saja itu mengkafirkan, apalagi tega melukai Nabi. Nah, itu lebih besar dosanya. Ya. Itu pun tidak boleh dilaknat ketika masih hidup. Allah melarang. Apalagi yang di bawah ini. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian hadis yang terakhir, ya, dalil yang terakhir, wa fihi, ingat fihi masih nyambung ya, berarti dalam Bukhari dan Muslim juga. Ya. Wa fihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala dari Abu Hurairah radhiyallahu an dia berkata, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina unzila alaihi wa anzir ashiratakal aqrabin. Ketika turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin dan berilah peringatan kerabat-kerabat dekatmu wahai Muhammad. Ini fase di mana Nabi Nabi sudah mulai disuruh berdakwah terang-terangan. Tadinya kan Nabi berdakwah di Mekah itu sir, sembunyi-sembunyi. Nah, ketika turun ini, Nabi mulai disuruh berdakwah terang-terangan dan dimulai dari keluarganya, keluarganya sendiri. Kata Abu Hurairah, ketika turun ayat ini, ya, faqala ya ma'syarul Quraisy, maka Nabi SAW pun berdiri, berdiri di mimbar. Beliau mengatakan, ya ma'syarul Quraisy, ya, wahai wahai orang-orang Quraisy, yaitu kaumnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, au kalimatan nahwaha atau kalimat yang semisal itu, ini menunjukkan bahwa si rawi ini ragu, ya kan? Nah, ragu. Ishtaru anfusakum, kata Nabi SAW. Ishtaru anfusakum. La ugniya ankum minallahi syai'a. Ya. Tebuslah diri-diri kalian dari api neraka, kata Nabi SAW. Saya tidak dapat memberikan manfaat sedikit pun kalau Allah sudah menghendaki keburukan darimu. Sedikit pun saya tidak bisa memberikan manfaat, kata Nabi SAW. Ya Abbas bin Abdul Muttalib, wahai Abbas, paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Wahai Abbas bin Abdul Muttalib, la ugniya anka minallahi syai'. Saya tidak eh, statusku sebagai Rasul tidak dapat bermanfaat untukmu kalau kamu tidak mau eh, masuk Islam gitu kan. Kalau kamu tidak taat kepada Allah. Ya, ya Sofia, ammata Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Sofia, bibinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. La ugniya anki minallahi syai'. Ya, sama, statusku sebagai Rasul tidak dapat menolongmu dari api neraka, gitu kan, kalau engkau durhaka kepada Allah. Wa ya Fatimah bintu Muhammadin, salini min mali ma syi'ti, la ugni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah bin Muhammad, ya, anaknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mintalah dariku harta sesuka hatimu, ya. Saya tidak dapat memberikan manfaat sedikit pun kepadamu jika engkau tidak menaati Allah, tidak masuk Islam. Ya. Nah, ini menunjukkan di dalil ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW tidak mampu memberikan manfaat bahkan kepada orang-orang yang beliau cintai, bahkan kepada orang-orang yang beliau cintai. Ya, beliau tidak dapat memberikan manfaat. Ya,
Maksudnya manfaat tentu ada. Bahkan Abu Abu Thalib sekalipun yang mati dalam keadaan kafir dapat manfaat ya dari Nabi SAW, yaitu ditempatkan di neraka paling atas. Ya, itu manfaatnya. Ya. Apalagi yang masuk Islam. Maksudnya di sini adalah bahwa status beliau sebagai Rasul ya tidak tidak berpengaruh ketika dia tidak taat kepada Allah, tidak masuk Islam, tidak mentaati Allah, itu tidak berpengaruh. Ya, jadi jangan mentang-mentang bibinya Rasul boleh seenaknya gitu maksudnya, boleh bermaksiat. Jangan mentang-mentang anaknya Rasul boleh bermaksiat. Nah, ini Rasul, apalagi Ustadz, jauh banget ya, jauh banget. Jangan, jadi anak Ustadz tidak dijamin keselamatannya, Ustadznya sendiri tidak dijamin. Nah, bapaknya Ustadz, istrinya Ustadz tidak dijamin. Ya, makanya masing-masing membawa diri kita sendiri. Ya, masing-masing kita beramal soleh, masing-masing kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wallahu alam bisawab. Sebagai faidah, tambahan faidah, bahwasanya hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ya. Kita tahu bahwa Abu Hurairah masuk Islamnya itu belakangan, ya, ketika perang Khaybar. Sedangkan Abu Hurairah di sini bercerita tentang kondisi Rasulullah SAW ketika di Mekah, ketika fase-fase awal. Ya, ini hadis ini di dalam ilmu mustalahul hadis ya adalah mursal sahabi namanya. Mursal sahabi. Abu Hurairah tidak mendapatkan langsung dari Rasulullah SAW atau Abu Hurairah tidak melihat langsung Rasulullah SAW melihat peristiwa ini. Ketika peristiwa ini terjadi, Abu Hurairah tidak melihat langsung. Dari mana? Tentunya dari sahabat lain. Ya, tentunya dari sahabat lain. Bisa dari orang-orang yang di Mekah dahulu, bisa dari Abu Bakar, bisa dari Umar, bisa dari siapapun. Nah, sahabat yang tidak disebut ini, ya, itu namanya mursal sahabi. Jadi seharusnya, seharusnya kan Abu Hurairah dari Umar misalnya. Umar berkata gitu. Tapi karena sahabat itu semuanya adil, ya, semua sahabat itu adil, ya, sahabat itu tidak usah diperiksa. Maka kita tahu maklumnya bahwa ini bukan Abu Hurairah tidak meriwayatkan, tidak menyaksikan sendiri, tapi sahabat yang disembunyikan oleh Abu Hurairah juga orang adil. Jadi hadis ini tetap diterima. Ya. Hadis ini tetap diterima namanya mursal sahabi. Karena Abu Hurairah merupakan sahabat dan sahabat itu pasti adil. Sudah Allah jamin hatinya. Kita sudah Allah jamin keadilannya. Ya. Nah, ini mimba bil faidah dari sisi ilmu mustalahul hadis. Ya. Wallahu alam bisawab. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membacakan faidah-faidah yang ada pada bab ini. Ya. Masail-masail yang ada pada bab ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.